sobat, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas misteri yang belum terpecahkan oleh dunia. Pasti kalian sudah pernah dengar kata misteri, tapi sebelum lanjut kalian tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Number 6. Garis naskah. Crop circle beberapa tahun lalu sempat menjadi topik panas di Indonesia pasca ditemukan di beberapa tempat di Nusantara. Tetapi, crop circle itu tidak ada apa-apanya dengan garis naskah yang ada di Gurun Secura, Peru. Garis naskah adalah garis-garis raksasa yang digambar oleh kebudayaan naskah di Gurun Secura sekitar 200 tahun sebelum Masehi sampai tahun 7 Masehi. Jika dilihat dari angkasa, garis-garis naskah membentuk gambar berbagai macam hewan. Beberapa di antaranya adalah burung, laba-laba, atau bentuk geometri dengan panjang hingga puluhan meter. Para pakar masih penasaran bagaimana manusia di zaman batu atau Neolitikum bisa membuat crop circle raksasa di atas gurun dengan tingkat presisi tinggi. Padahal manusia di era itu baru mengenal alat-alat dari batu, belum ada kompas atau alat pengukur canggih seperti saat ini. Ilmuwan hanya bisa mengatakan bila manusia membuat garis-garis naskah dalam ukuran raksasa agar karya mereka bisa dilihat oleh dewa. Number 5. Batu bola Costa Rica. Apabila di Peru ada lukisan di atas gurun, maka di Costa Rica ada batu-batu berbentuk bola misterius yang tersebar di dalam hutan. Arkeolog percaya batu-batu ini telah diukir sekitar 600 cm. Ada kemungkinan bola ini terkait dengan budaya di kuis yang berkembang antara 700 cm dan 1530 cm di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Costa Rica. Bola-bola batu ini memiliki berbagai ukuran, mulai dari yang berdiameter beberapa sentimeter hingga lebih dari 2 meter, ditemukan di dalam hutan. Hebatnya, berat rata-rata batu itu sampai 15 ton. Number 4. Patung Pulau Paskah. Tidak diragukan lagi, patung raksasa, Moai, adalah benda paling terkenal dan misterius asal Pulau Paskah yang terletak di Chili itu. Berdasarkan perhitungan ahli, lebih ada 600 moai yang tersebar di seluruh Pulau Paskah. Kebanyakan dibuat dari batu karang vulkanik yang mudah ditemui di daerah Rano Raraku. Selain itu juga terdapat sekitar 400 patung moai yang tidak terselesaikan atau hancur. Moai merupakan patung manusia berjenis monolitis. Artinya dipahat dari satu buah batu saja. Ada dugaan kalau Pulau Paskah dulunya pusat dari peradabanmu yang konon sudah sangat tinggi namun hancur karena bencana alam yang tiba-tiba melanda pulau tersebut. Ada juga yang berspekulasi bahwa Moai dibangun oleh masyarakat kelas bawah untuk menghormati kelas atas. Penduduk kelas bawah tersebut kemudian memberontak dan terjadilah perang besar antara kedua golongan yang kemudian menghancurkan peradaban Pulau Paskah. Pendapat ini dikuatkan dengan penemuan beberapa peneliti yang baru-baru ini mendapati sisa-sisa senjata seperti mata panah dan pisau di gua-gua tersembunyi Pulau Paskah. Arkeolog juga tidak bisa menjawab bagaimana bisa manusia 400 tahun lalu bisa membangun patung batu raksasa atau memindahkannya mengingat bahan patung itu hanya ada di Rano Raraku. Pada kenyataannya, patung Moai tersebar di seluruh pulau. Setelah mencari di seluruh pulau, arkeolog tidak menemukan alat pengangkut apapun. Number 3. Tengkorak kristal suku Maya. Selama puluhan tahun, patung tengkorak kristal dari suku Maya dan Aztec dari Amerika Selatan menjadi misteri yang tak terpecahkan. Penduduk Amerika Latin percaya bila awalnya ada 13 patung tengkorak yang dibuat dan kemudian posisinya terpencar ke berbagai belahan dunia. Tengkorak kristal pertama ditemukan oleh arkeolog pada tahun 1927 saat melakukan penggalian di situs suku Maya di Belize. Arkeolog Michael Hedges menemukan tengkorak itu di bawah reruntuhan altar pemujaan. Dari penelitian ilmuwan Hallett Packard, HP, terungkap bila patung kristal itu diukir menggunakan berlian dan dihaluskan dengan campuran air serta silikon. Bagaimana bisa suku dari ratusan tahun lalu bisa melakukan hal itu? Tunggu dulu, sebab misteri belum berakhir. Sebab pengukiran patung ini dilakukan berlawanan dengan arah guratan kristal. Perlu diketahui, pengukiran kristal harus dilakukan searah dengan alur guratan kristal, bila berlawanan si kristal mudah hancur. Sekali lagi, ini menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan. Number 2. Segitiga Bermuda.
Hilangnya perahu, kapal laut, hingga pesawat terbang yang melewati segitiga Bermuda menjadi salah satu misteri yang paling sering diperbincangkan di dunia. Namun ilmuwan belum juga menemukan jawaban terbaik mengapa serangkaian insiden itu bisa terjadi. Ilmuwan Rusia, Igor Yeltsov, yakin bila terdapat benih-benih ledakan gas hidrat di dasar laut segitiga Bermuda, terutama di sekitar lempeng tektonik. Saat ledakan gas terjadi, lautan di sekitarnya akan memanas dan membuat kapal-kapal kurang beruntung di atasnya tenggelam akibat konsentrasi air yang berubah secara drastis. Bahkan, gas metan dalam jumlah masif yang terlepas di langit segitiga Bermuda dapat membuat lapisan udara sangat tidak stabil. Sehingga, bukan hal yang mustahil bila pesawat-pesawat banyak yang jatuh di area itu. Untuk saat ini, teori ilmuwan Rusia itu adalah yang paling bisa diterima oleh nalar. Sebab teori lain soal hilangnya kapal dan pesawat sering dikaitkan dengan UFO atau bahkan monster-monster laut raksasa. Number 1. Benua Atlantis. Siapa yang tidak pernah dengar kata Atlantis? Lokasi benua yang diklaim Plato memiliki peradaban maju yang hilang dalam semalam itu menjadi salah satu hal yang paling dicari ilmuwan. Berdasarkan buku, Timaeus and Critias, karya pemikir asal Yunani, Plato, benua ini dikabarkan berada di antara benua Afrika dan Amerika. Bahkan, pakar hidrologi Dani Irwanto memperkirakan benua Atlantis terdapat di Laut Jawa. Beberapa peneliti lain asal Brazil, Prof. Aricio Nunes dos Santos, dari hasil penelitiannya juga menyatakan Atlantis terletak di Indonesia. Kemudian, ilmuwan Stephen Oppenheimer dalam bukunya Eden in the East menyebut Atlantis berada di Asia Tenggara. Di sisi lain, di awal 2015 silam, arkeolog Italia berhasil mengangkat 39 batang logam yang diduga adalah logam orichalcum, yang ditulis oleh Plato dalam legenda Atlantis dari sebuah bangkai kapal kuno di dekat kota Gela, Italia. Kapal yang diketahui untuk kegiatan perdagangan itu diduga karam sekitar 2600 tahun silam akibat badai hebat ketika berlayar dari Yunani ke Asia, atau sebaliknya. Profesor Sebastian Tusa, salah satu anggota tim arkeolog tersebut mengatakan bila metal yang mereka temukan memang benar orichalcum. Orichalcum adalah logam berwarna merah yang menurut Plato hampir sama berharganya dengan emas dan ditempa di Atlantis. Dari eksperimen lanjutan, terungkap jika logam merah tersebut kemungkinan benar orichalcum karena tersusun atas kombinasi logam yang kompleks mirip dengan deskripsi Plato. Logam merah yang ditemukan arkeolog itu terbentuk dari tembaga, seng, timah, nikel, dan besi. Sekali lagi, banyaknya teori yang berkembang soal Atlantis justru membuat posisi benua itu semakin tidak jelas dan tetap jadi misteri.